Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk terus beraktivitas, berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikum di mana kita akan mengangkat sebuah tema memperkuat operasi matriks khususnya operasi baris elementer dengan menggunakan software R. Kita akan lakukan dalam beberapa sesi, di antaranya kita akan mulai dengan sesi 1 tentu untuk memperkenalkan matrik itu dengan mempergunakan software R. Karena teori dari operasi baris elementer ini itu melekat kepada mata kuliah aljabar linier elementer yang diambil atau yang dinikmati oleh mahasiswa baru. Oke, kita akan lihat software R. Kita akan perkenalkan dulu software R. Mana R kita? Ini dia. Oke, jadi software R ini dapat diinstal cari sumbernya di Google searching. Cari software R lalu install sendiri. Nanti akan tampil tampilan seperti yang saudara lihat di layar. Oke. Nah, kita akan perbesar dulu layar kita dengan cara mengambil edit. Nah, oke. Lalu guide reference, lalu cari size. Lalu kita ambil size-nya 20. Oke, lalu kita maksimalkan layar kita. Nah, ini adalah software R yang telah kita besarkan. Software R ini ada dua layar yang penting. Yang pertama layar utama yang saudara lihat. Yang kedua adalah layar editor. Lalu saudara ambil file, ambil new script. Nah, ini adalah layar editor. Ini layar R editor. Kalau mau ditampilkan dua-dua layar sekaligus, dapat dilakukan dengan mengambil Windows, dapat mengambil horizontal atau Windows vertikal. Nah, akan dua. Nah, layar utama itu seperti kalkulator, ya, seperti kalkulator aja sifatnya. Contoh misalnya 6 dibagi 8, nah, 0,75, berapa lagi? 8 akar 8 pangkat setengah misalnya. Oke, ini 2,8. Nah, ini adalah sifatnya dari layar utama. Sedangkan sifat untuk layar editor itu adalah untuk mendesain rumus. Nah, mendesain rumus. Misal kita mau menentukan luas. Luas itu kita pakai huruf kecil ya. Luas kecil kurang itu menunjukkan sama dengan panjang kali lebar. Nah, ini rumus luas. Lalu bagaimana cara memanggil luas? Tentu kita berdefinisikan dulu panjangnya adalah 12, oke. Lebar adalah 6 misalnya. Oke, lalu luas itu tinggal kita cari, cara memainkannya adalah sorot semua yang kita tulis di layar editor, lalu kita klik di sini ada run line or selection. Klik. Nah, setelah apa yang telah kita tulis telah pindah ke layar konsol, jika seluruhnya telah berwarna merah artinya benar. Nah, cara memanggil luas, ketik saja luas. Dan akan otomatis 72.
Lalu jika P-nya kita ganti dengan 98, L-nya kita ganti dengan 0,76, lalu kita akan menginginkan menentukan luas. Sekali lagi, sorot luas ini di layar script, lalu klik Run Line Selection, lalu muncul di sini luas, maka dalam layar konsol buat kata luas, ya, enter, maka dia akan menghasilkan nilai secara otomatis. Nah, ini adalah merupakan kelebihan dari software R. Oke. Nah, lalu bagaimana cara matrik? Kita berbicara matrik lagi. Nah, untuk memenuhkan layar utama, kita maksimalkan saja. Ini maximize, kita maksimalkan. Nah, kalau mau manggil layar editor tadi, Windows Editor. Nah, kalau mau manggil layar utama, Windows Console. Kalau mau manggil kedua-duanya, Windows Vertical. Nah, itu dia. Nah, kita mau manggil layar konsol saja. Maximize. Oke. Nah, matrik, bahasa matrik, tentu kita beri nama dulu. Katakanlah matrik AA. Kita ingin mendesain matrik 2x2. Caranya tentu buat matriks. Oke. Matriks, cara memasukkan komponen buat C dulu. Kurung. Mungkin matriknya matrik 2x2 yang berisikan matrik 1, 3, 1, 5. Tutup setelah kita selesai. Lalu nyatakan jumlah kolom and call. Jumlah kolom 2 by row sama dengan true. Nah, maksud by row sama dengan true ini adalah setelah nanti 2 elemen itu saudara buat, nanti pada elemen berikutnya dia otomatis pada baris kedua 1, 5. Oke, kita enter, lalu kita panggil AA. Shift AA, enter. Nah, ini matrik kita. Matrik 2x2, 1, 3, dan 1, 5. Nah, sekarang cara memanggil khusus baris 1 saja, ya ketik saja AA, kurung siku, 1, kosongkan kolomnya. Jadi matrik itu notasinya sama, pertama baris, kedua kolom. Jadi AA 1, itu dia hanya memanggil baris pertama. Kalau mau memanggil kolom kedua, tetap AA, koma, kembalikannya, oke, koma, 2. Di depannya kosong, baris kita manggil kolom kedua, 3, 5. Jadi kolom kedua itu 3 dan 5. Kalau memanggil khusus untuk elemen baris 2, kolom 2, ketik saja AA, oke, barisnya 2, kolomnya 2. Oke, tutup kurung siku. Enter. Nah, 5. Kolom 2, baris 5 itu adalah 5. Ini adalah operasi-operasi dari baris dan kolom yang nanti akan kita perlukan untuk operasi baris elementer. Oke. Misal nanti kita memerlukan kolom pertama dikali 1/5 misal. Misal kalau kita ingin baris pertama kali 1/5, tentu baris pertama AA 1, karena baris pertama dikali dengan 1/5. Berapakah dia? Nah, ini dia 0,2, 0,6, artinya 1 itu bagi 2, 1 itu bagi 5, 3 itu bagi 5. Maka dalam R dia khusus langsung bisa dipanggil. Atau misalnya baris kedua dikurang 3 baris pertama, maka caranya adalah baris kedua AA, oke, dikurang 3 baris pertama AA. Tadi baris kedua dikurang 3 kali baris kedua AA. Baris kedua matriks AA. Baris 2 kolom. Nah, ini dia.
Nah, ini adalah operasi yang sering kita jumpai dalam operasi baris elementer. Baris kedua dikurang 3 baris pertama. Jadi caranya baris kedua matrik AA kurang 3 baris. Oh, ini 3 baris pertama. Sorry, salah. 3 baris pertama, enter. Nah, min 2, min 4 datang dari mana? Baris kedua kurang 1 dikurang 3 min 2, betul. 5 dikurang 9 min 4, benar. Nah, inilah hasil. Jadi operasi-operasi inilah nanti yang akan sering kita gunakan untuk operasi baris elementer. Baris kedua kurang baris ketiga, oke, baris pertama dikali 1/5, itu tujuannya telah kita mulai ancang-ancang untuk melihatnya. Oke. Ini matriks. Nah, dalam matriks ada beberapa operasi yang penting, diantaranya adalah transpose. Kalau transpose kasih huruf T. T dalam kurung AA. Nah, ini transpose. Merubah baris menjadi kolom. Nah, kalau perkalian, kalau kita buat matrik B misalnya, matrik BB adalah matrik berukuran 2 kali 3. Oke, kita buat matrik berukuran kali 3. Matriks C, ingat C? 2 kali 3, berarti ada 2 baris 3 kolom. Buat dulu elemen barisnya, 2, 5, 6, itu baris pertama. Baris keduanya mungkin 1, 5, 9. Lalu tutup. Lalu encol. Jumlah kolomnya 3, karena kita mau membuat matrik 2 baris 3 kolom, by row-nya true. Oke, artinya setelah selesai nanti baris pertama kita letakkan, lalu baris kedua diikuti oleh baris kedua. Enter. Kita panggil BB. Nah, ini dia. Ini adalah fungsi dari by row true tadi. Setelah 3 elemen ini diletakkan pada baris pertama, lalu otomatis L3 elemen kedua itu pada baris kedua. Oke. Nah, kolom ketiga jelas dia ada 3 kolom. 1, 2, 3. Nah, perkalian matriks. Kita akan lihat matriks AA. Nah, perkalian matriks notasinya adalah persen bintang persen. Sekali lagi, notasi perkalian matriks persen bintang persen BB. Ini dia. Nah, sekarang kalau kita balik, BB kali AA bisa enggak? Persen bintang persen dolar persen AA. Oke, ternyata enggak bisa karena BB itu berukuran 2 baris 3 kolom, sedangkan AA itu berukuran 2 baris 2 kolom. Jadi jumlah kolom pada matrik B tidak sama dengan jumlah baris pada matrik A sebagai syarat wajib dari perkalian. Oke, itu kalau penjumlahan biasa. Kalau penjumlahan tentu kita desain dulu matrik CC. Contoh misalnya matrik CC, matrik 2 kali 2. Kita coba matrik lain. Matriks 2 kali 2. Mungkin isi komponennya adalah C-nya huruf kecil di sini. Matrik C 1, 2, 3, 4. Tutup. Lalu encol. Jumlah kolom 3. Lalu by row equal to true T. Kita lihat CC. Kenapa nih dia tidak mau? Matriks. In matrix call 1, 2, 3, 4. Oh, jumlah kolomnya 3, salah ini. Jumlah kolomnya 2. Matrik CC. Nah, ini dia. Lalu kita coba matrik AA tambah matrik CC. Bisa. Tapi kalau matrik BB tambah matrik CC tidak bisa. Karena ukurannya nggak sama. Tadi matrik BB kita 2 baris 3 kolom. CC itu matriks 2 baris 2 kolom, jadi tidak bisa. Nah, sekarang ada yang menarik untuk inverse. Inverse dalam R itu menggunakan solve. Jadi solve matriks AA. Ini dia. Ini adalah inverse dari matriks AA solve. Nah, kalau kita kalikan AA dengan inverse-nya, tentu akan menghasilkan matriks identitas. Solve AA.
Oke. Oh salah, persen bintang persen. Ini perkaliannya salah. Persen bintang persen. Persen bintang persen. Solve. Nah, ini dia. Kita lihat. Jadi matriks AA tadi ini, sedangkan solve AA adalah ini. Lalu kalau kita kalikan AA dengan solve AA akan menghasilkan matriks identitas. Artinya bahwa inverse tadi benar. Jadi kalau suatu inverse dikalikan dengan matriksnya sendiri akan menghasilkan identitas. Nah, ini solve. Nah, ada yang menarik, tentu kita akan coba secara teoritikal. Nah, kita belajar dulu di perkuliahan secara dasar. Kita akan lihat perkuliahan kita dulu. Nah, waktu kita kuliah, kita sering menggunakan cara untuk mendapatkan nilai dari suatu inverse itu. Contoh pada soal tadi kita memiliki matriks A itu adalah 1, 3, 1, 5. Ini matriks A. Lalu kita akan mencari inverse. Nah, biasanya di teori perkuliahan kita menggandengkan matriks A ini dengan matriks identitas. 1, 3, 1, 5. Kita gandengkan dengan matriks identitas 1, 0, 0, 1. Nah, secara teoritikal tentu yang dikatakan inverse adalah memindahkan matriks identitas ke sebelah kiri. Oke, kita tukar posisinya. Matriks A tadi di sebelah kanan, lalu matriks ini bukan matriks A lagi namanya. Jadi untuk mencari inverse, kita akan pertukarkan. Oke, maka kita akan pertukarkan matriks inverse ke sebelah. Kita akan pertukarkan matriks inverse ke sini, sebelah kiri, lalu matriks A tadi ke sebelah kanan. Bagaimana caranya? Tentu yang pertama kita lihat, karena yang di depannya ini telah 1, maka telah muncul 1 untuk syarat dari matriks identitas. Lalu tinggal kita menolkan yang ini. Tentu menolkan yang ini tentu mudah saja. Baris kedua dikurang dengan baris pertama. Oke, jadi operasi kita sekarang, matriks kita tentu menjadi baris kedua. Ini tetap 1, tetap 3. Ini tetap 1, tetap 0. Nah, ini 1 kurang 1, 0. Karena dia dikurang dengan baris pertama. 5 kurang 3, ini 2. 0 kurang 1, min 1. 1 kurang 0, 1. Nah, ini dia. Lalu langkah berikutnya apa? Menjadikan ini 1. Nah, karena tadi identitas. Menjadikan 1 gimana? Baris kedua dikali setengah. Kita mau menjadikan 1. Oke, baris kedua dikali setengah. Oke, kalau begitu matriks kita sekarang menjadi matriks, oke, yang di atasnya masih tetap 1, 3. Oke, di atas ini tetap 1, 0. Lalu 0 kali setengah 0. 2 kali setengah 1. Min 1 kali setengah, min setengah. Oke. 1 kali setengah, setengah. Nah, deh. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita akan menolkan ini. Karena kita akan menjadikan identitas, tinggal ini aja 0. Gimana caranya? Tentu baris pertama dikurang dengan 3 kali baris kedua. Nah, seperti operasi R yang baru kita bicarakan tadi. Oke, berarti sama dengan baris pertama kita berubah. 1 kurang 3 kali 1 kurang 3 kali 0. Berarti 1 tetap.
3 kurang 3, 0. Oke, di sini berubah jadi 1, ini 1, kurang tambah 3,5. Berarti kalau begitu 1 ditambah kurang 3, B2-nya minus setengah, berarti kurang-kurang plus 1 tambah 3,5. Berarti 1 itu 2/2, berarti ini 5/2. Oke, ini dia. 1 tambah 3/2, 2/2, 5/2. Ini 0 kurang 3 kali setengah. Berarti minus 3/2. Oke. Ini tetap 0, 1, minus setengah, dan ini setengah. Nah, sekarang karena dia telah pindah tempat, yang ini sekarang matrik identitas, nah ini adalah A inverse. Karena dia sudah pindah, dia jadi A inverse. Maka matrik A inverse kita adalah 5/2, 5/2, min 3/2, min setengah, dan setengah. Oke. Atau dengan menggunakan notasi bilangan desimal, tentu di sini adalah 2,5. Oke, di sini min 1,5. Di sini min 0,5. Di sini 0,5. Kalau menggunakan notasi desimal. Nah, sederhana sekali. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan R. Bagaimana notasi yang seperti ini bisa kita transformasi dengan menggunakan R. Jadi kita tidak perlu menghitung, kita membuat dalam R. Oke, itu yang tujuan kita sekarang untuk sesi 1 ini. Bagaimana hal ini yang kita tulis ini baris 2 kurang baris 1, baris 2 kali setengah, baris 1 kurang 3 baris kedua. Di awal sudah kita singgung sedikit, lalu kita akan mencobakan ke dalam kasus ini. Oke, kita simak sama-sama caranya. Kita solve. Nah, ini solve kita tadi, kita panggil R. Mana R kita? Nih. Nah, ini tadi R kita benar ya, 2,5, min 1,5, min 0,5, 0,5. Benar. Sekarang kita akan menggunakan cara seperti yang digunakan cara yang kita kerjakan tadi. Oke, kita panggil matrik A kita. Nah, langkah pertama tadi apa? Kita buat langkah pertama L1. Langkah pertama. Langkah pertama tadi, baris kedua kurang baris ke-1. Berarti baris kedua adalah AA. Baris kedua, nah ini caranya nih, baris kedua tutup. Nah, kolomnya ini jangan diisi karena kita mengambil baris kedua. Dikurang dengan baris pertama. Baris pertama 1, kolomnya jangan diisi. Enter. Kita panggil L1 kita. Ini dia 02. Jadi kalau begitu, ada yang sebelumnya kita buat desain matrik dulu lah. Kita desain matrik AA1. Belum, kita desain dulu matriknya yang ada di sebelah kirinya matrik A, di sebelah kanannya identitas. Bagaimana cara mendesainnya? Simak matriks C. Oke. 1, 3, 1, 0, 1, 5, 0, 1. Nah, ini dia. Tutup. Jumlah kolomnya 4, encol-nya 4. By row-nya true. Ini yang perlu sekali nih, by row-nya true. Enter AA1. Nah, coba lihat. Nah, ini tadi yang saya sebut tadi.
Ini matrik di sebelah kanan matrik A, di sebelah kiri matrik identitas. Nah, cara membuatnya kan sederhana saja kan. Coba 1310. Nah, ini baris pertama 1310. Lalu pakai bahasa Bayrou true artinya dan jumlah kolom 4. Setelah 4 di sini, maka bilangan berikutnya 1501 dia buat ke dalam baris kedua. Nah, ini matrik AA1 kita. Nah, matrik AA1 inilah yang akan kita operasikan seperti kita melaksanakan secara manual sebelumnya. Oke, langkah pertama tadi apa? Langkah pertama ulang balik. Langkah pertama yaitu baris kedua AA1 yang baris keduanya, ingat baris kedua, kolomnya jangan diisi. Ini jangan diisi di kolom nih, jangan diisi. Kita akan mengurangkan dengan baris kedua dikurang dengan baris pertama. Ini baris pertamanya adalah 1, lalu kita enter, kita lihat L1 kita. Nah, ini L1 kita. Nah, langkah kedua kita tukar matriks. Nah, kita tukar coba. Sekarang matriks 1501 ini kita tukar dengan matriks 02-11. Bagaimana cara menukarnya? Buat baru. Berarti nama matriknya sekarang AA2. Jangan AA1 lagi. AA2-nya apa isinya? Kita buat lagi matriks. Matriks C. Nah, ada yang penting. Nah, kita akan mengambil, ini dia. Matrik pertama itu yang ini yang kita ambil. Cara mengambilnya bagaimana? Pakai bahasa S.numerik. S.numerik. Lalu kita panggil matrik AA1 baris pertamanya saja. Oke, tutup. Koma. Nah, ini untuk baris pertamanya baru. Jadi baris pertama ini adalah matrik yang ini kita ambil. Oke. Nah, yang untuk baris keduanya yang ini tukar dengan L1, maka di sini namanya koma L1. Tutup. Oke. Lalu encol, jumlah kolom sama 4. Bayrou true. True. Nah, enter. Kita lihat AA2 kita. Apa AA2? Nah, berhasil. AA2 kita coba lihat. Matriks di bawahnya ini sudah hasil operasi baris kedua kurang baris ke-1. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya baris kedua dikali setengah tadi. Oke, berarti kita buat langkah 2, L2. L2 apa tadi? Baris kedua matrik apa? Baris kedua matrik AA2. Jangan AA1 lagi. Oke, baris keduanya saja yaitu 2 kurung siku kosong. Nah, ini untuk menunjukkan baris kedua saja dikali dengan setengah. Oke. Setengah boleh, 0,5 boleh, terserah lah. Enter, kita tengok L2 kita. Nah, ini di L2. Nah, sekarang yang baris kedua ini akan kita tukar dengan yang ini. Caranya bagaimana? Buat matrik baru. Matrik baru apa? AA3. AA3 adalah matriks C. Baris pertamanya tetap baris pertama matrik AA2. Ini yang ini tetap. Cara ngambilnya bagaimana tadi? Pakai S.numerik. Nah, jangan lupa. Apa dia? AA2. Nah, bukan AA1 lagi tapi AA2 yang baris pertamanya koma apa? L2. Nah, L2. Tutup kurung. Nah, ini tadi lupa nih kurung dulu di sini. Jangan sampai lupa ya. Ini kurung dulu di sini.
Karena tadi di sini ada kurung, nih ada kurung di sini, maka tutup dulu kurung, baru koma L2, baru kurung lagi. Nah, oke. Baru kita buat encall 4 by row true. By row equal to true. Enter. Kita panggil matrik AA3. Nah, udah berubah matrik AA3-nya nih sekarang. Nampak? Nah, sekarang langkah berikutnya apa? Kita akan menolkan 3 ini. Caranya, baris pertama kurang 3 baris kedua. Berarti langkah ketiga. Langkah ketiga apa katanya tadi? Baris pertama nih. Baris pertama, tentu baris pertama matrik apa? Matrik AA3 lagi. Baris pertama matrik AA3 nih dikurang 3 kali baris kedua. AA3 baris keduanya saja. Nih. Enter. Kita panggil L3 kita. Nah, udah berubah sekarang. Nah, apa lagi caranya? Bentuk matrik baru yang ini tukar dengan L3 nih. Jadi gimana caranya? Buat namanya matrik AA4. AA4 adalah matriks C. Nah, yang baris pertamanya itu ini tadi L3. Matriks L3 yang baris keduanya ini tetap. Bagaimana caranya tadi? S dot numerik AA3 yang baris keduanya 2. Oke, tutup siku, tutup kurung 1 lagi. Nah, kenapa tutup kurungnya 2? Yang pertama itu punya yang ini kurung yang pertama. Lalu kurung yang kedua punya yang ini. Nah, jadi kurungnya koma encall 4 by row equal to true. Oke, enter. Kita lihat AA4 kita. AA4. Nah, dah ketemu. Sudah pindah matrik identitas sebelah kanan. Dan yang di sebelah kiri inilah inverse-nya. Nah, bagaimana cara membuat matrik inverse? Kita sebut dengan inverse AA1, yaitu matrik. Kita buat matriknya. C. Nah, C itu isinya tentu C dulu. C. Oke, C. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini matrik berapa ini? Elemen dari baris pertama kolom ketiga. Jadi AA4 yang baris pertama kolom ketiga. Oke. Lalu apa lagi elemennya? Ini elemennya yang kita ambil. Kita kan ngambil ini aja. Ini elemen berapa? AA4. Oke. Baris pertama kolom keempat. Oke, lanjut. Mana lagi elemennya? Inverse-nya. Ini lagi inverse-nya. Ini baris kedua kolom ketiga. Berarti di sini adalah matriks AA4 yang baris kedua kolom ketiga. Lalu yang mana yang terakhir? Ini yang terakhir. Nih. Apa itu? Yaitu elemen matriks AA4 baris kedua kolom keempat. Oke, tutup kurung. Oke, lalu apa lagi? Panggil encall. Encall-nya 2, jangan 4 lagi karena matrik 2 kali 2. By row true. Oke. Sama dengan true. Jadi ingat encall-nya 2 nih. Encall-nya itu 2 karena nanti matriksnya kolomnya 2. Oke. Enter, kita panggil. Ini ada yang salah. Mana dia nih? Katanya ada tanda notasi ini yang tidak diperlukan. Kita tengok mana dia. Oh, ini nih. Ya, nih ingat ini kurung siku. Tengok kalau salah nampak dia beritahu di sini kurung siku. Nah,
Panggil kembali, cara memanggilnya, coba lihat di laptop masing-masing di sudut kanan paling bawah, ada panah ke atas, ke bawah, kiri, kanan, tekan panah ke atas. Nah, dia akan memanggil yang pertama. Perbaiki, ini perbaiki. Kurung siku. Sip. Nah, ini salah kurung siku aja. Ah, dah. Enter balik. Baru kita panggil inverse AA1. Nah, ini inverse kita. Yang kita ambil hanya bagian ini saja. Lalu kita akan menunjukkan apakah dia benar. Jadi cara menunjukkan benar, matrik AA1-nya tadi, kalau kita kalikan dengan matrik inverse-nya, persen, ingat perkalian matrik persen, bintang persen, inverse AA1. Nah, apa dia? Inverse, kenapa salah? Oh iya, salah. Matriknya itu kalau kenapa coba lihat AA1-nya itu kolomnya berapa? Ini AA1 kita nggak sama. Nih, yang sama itu matrik AA-nya. Nah, ini matrik AA-nya yang kita panggil. Jadi matrik AA, nih ganti nih. Nih matrik AA kali inverse. Nah, baru dia menghasilkan matrik identitas. Nah, jadi kita sudah lihat tadi langkahnya. Coba diperhatikan. Ada tekniknya tadi, bagaimana baris sekian kurang baris sekian dan seterusnya. Nah, kita akan coba melangkah sedikit kepada contoh yang lain misalnya. Oke, kita coba tutupnya dulu, stop share. Kita ambil contoh yang lain. Oke, kita misalnya kita memiliki matriks B, katakanlah kita memiliki matriks B, yaitu matriks B kita 2, 1, 4, ini 1, 2, 6, dan di sini adalah 3, 2, 7. Nah, ini matrik B kita. Nah, langkah pertama adalah kita akan menentukan inverse dengan cara yang sebelumnya. Tentu di sini baris pertama kita dulu kali setengah. Oke, kita satukan dulu lah. Oke, baris pertama kali dengan setengah. Baris pertama kali setengah. Oke. Maka matrik B kita akan menjadi atau dengan cara yang lain boleh matriks pertama dikurang matriks kedua. Oke, serah yang paling enak aja lah. Semuanya boleh. Ditukar tempat boleh. Baris pertama dikurang dengan baris kedua boleh. Baris pertama kali setengah juga boleh. Kita nyatakan dulu, belum sampai di sini. Kita mau mencari inverse, tentu kita akan desain matrik baru. Oke, kita desain matrik baru. Kita desain matrik baru. Maka desain dulu matrik baru kita. 2, 1, 4. Di sini 1, 2, 6. 3, 2, 7. Nah, desain di sini matrik baru kita 1, 0, 0. Matrik identitas 0, 0, 0, 1. Oke. Nah, tentu di sini kita tadi katanya baris 1 kita kali setengah enggak apa-apa. Maka di sini menjadi 1,
1,5, 2, di sini setengah, oke. Di sini kosong, di sini kosong. Bawah tetap 1, 2, 6, 0, 1, 0. Di sini 3, 2, 7. Di sini 0, 0, 1. Nah, kita nolkan ya 2 yang di bawah, ini kita nolkan, 1 kita nolkan, 3 kita nolkan. Baris kedua dikurang baris ke-1. Lalu di sini baris ketiganya dikurang dengan 3 kali baris ke-1. Maka kita batas dulu, akan menghasilkan matriks. Nah, ini di atas tetap. Oke, 1,5, 2. Ini tadi 1,5, 0, 0. Ini 1 kurang 1, 0. 2 kurang setengah, 3/2. Ini baris kedua, 2, 6 kurang 2, 4. Oke, 4. Nah, oke. 6 kurang 2, 4. 0 kurang setengah minus setengah. 1 kurang 0, 1. Ini 0 tetap. 3 kurang 3, 0. Terus 2 kurang 3/2. Setengah. Karena 3, 2. Setengah. 7 kurang 3, 7 kurang 6, 1. 0 kurang 3, 0 kurang 3/2, minus 3/2. 0 kurang 0, 0. Oke. 1 kurang 1. Oke, dah selesai. Lalu apa langkah berikutnya? Kita satukan, dapatkan 1 ini lagi. Oke, dapatkan 1. Kalau dalam OBE nanti namanya 1 utama namanya nih. Tapi nanti dia dapatkan 1 utama, lalu nanti di atas bawah 1 utama itu dijadikan 0. Berarti baris kedua, biar dia 1 tentu dikali dengan 2/3. Dikali 2/3. Maka ini menjadi 1,5, 2. Ini tetap setengah. Ini 0. Ini 0. Oke. Ini 0 kali 2/3, 0. Ini 3/2 kali 3 ke 1. Oke. 4 kali 2/3, 8/3. Oke. Min setengah kali 2/3. Min 1/3. Ini menjadi min 1/3. Min setengah kali 2/3. 4 kali 2/3, 8/3. Ini min 1/3. Min 1/3. Oke. 1 kali 2/3. 2/3. 0 kali 2/3, 0. Oke. Bawah tetap ini 0. Setengah. Ini 1. Ini minus 3/2. Ini 0. Ini 1. Nah, ini dia. Lalu di atas 1 utama ini 0 kan. 1 utamanya udah ada. Lalu kita nolkan yang di atas nih. Dan nolkan yang di bawahnya.
Bagaimana caranya? Tentu baris pertama, karena sentralnya baris kedua, tentu dikurang setengah baris kedua. Nih, baris ketiga dikurang setengah baris kedua. Nah, ini juga mudah. Oke. Oke, maka matrik kita sekarang menjadi matrik kita sekarang menjadi 1 kurang ini 1. Ini setengah kurang setengah 0. Oke. 2 kurang 8/6. Ini 8,5 kali 8/3 itu 8/6. 8/6, 2 itu 2 kurang 8/6. 12/6 kurang 8/6. 4/6. Kemudian setengah kurang tambah 1/6. Setengah tambah 1/6. Setengah itu 3/6. Setengah tambah 1/6. Setengah kurang 1/6. Berarti kurang tambah. Setengah tambah 1/6. 3/6 tambah 1/6. 4/6. 4/6. Tadi 0. Oke. Ini 2 kurang 8/6 tadi. Ini 0 kurang 1/6. Minus 1/6. Kita bersihkan dulu, kita buat yang baik. Nah. Ini minus 1/6. Oke. 0 kurang 0. Nah, ini tetap 0. 1, 8/3. Ini 8/3. Ini tetap minus 1/3. Ini tetap 2/3. Ini 0. Di bawah. Oke. 0 kurang setengah kali 0. Berarti 0. Setengah kurang setengah 1. 0. Nah. 1 dikurang 8/6. 1 setengah baris kedua. Setengah kali 8/3. 8/6. Berarti 1 dikurang 8/6. 6/6 kurang 8/6 minus 2/6. Minus 2/6. Oke. Min 3/2 kurang 1/6. Min 3/2 tambah 1/6. Min 3/2 itu adalah min 3/2 min 9/6 tambah 1/6. Min 9/6 tambah 1/6 min 8/6. 8/6. 0 dikurang setengah kali 2/3. 1/3 minus 1/3. 0 dikurang 2/6. 1/3. 0 dikurang berarti minus 1/3. Minus 1/3. Ini 1 dikurang 1. Oke, 1. Nah, ini dia. Lalu kita satukan lagi yang di bawah. Nih dia, satu utamanya nih. Oke. Jadi baris ketiga ini, baris ketiga
dikali dengan minus 6/2. Kali minus 6/2. Oke, berarti matrik kita sekarang menjadi Allahumma sholli ala sayyidina. Tetap ini 1, ini 0, ini 4/6. 4/6. Ini 4/6. Ini min 1/6. Ini 0. Oke. Ini 0. 1. 8/3. Ini min 1/3. Oke. Ini 2/3. Oke, ini 0. Nah, ini dia. 0. 0. 1. Min 8/6 kali min 6/2. Minus kali minus 4. Min 8. Berarti 6-nya habis. Min minus kali minus. Tinggal 4. Min 1/3. Kali min 6/2. Minus kali minus. Oke. Oke, minus 1/3. Minus 1/3 kali min 6. Minus 1/3 kali 6/2. Berarti ini jadi 2 nih deh. Ini min 3, min 6 kali. Minus kali minus 1. 1 kali min 6/2. Min 3. Ini dia. Lalu langkah terakhir kita adalah apa? Kita nolkan yang ini, kita nolkan yang ini. Berarti di sini baris ke-1 dikurang dengan 4/6 baris kedua. Baris ketiga maksudnya. Sedangkan yang ini baris keduanya dikurang dengan 8/3 baris ketiga. Nah, inilah akhirnya. Oke. Oke, karena kita kehabisan tempat, kalau buka yang barunya susah nanti lagi. Kita gunakan space yang ada. Nah, space yang ada itu di sini. Kita buat di sini ya. Kita kasih tanda lah, biar cantik. Kita kasih batasnya dulu ruangnya. Ini ruangnya kita kasih batasnya. Nih. Wah, ini dia. Ini untuk menyelesaikan. Oke. Itu ruangnya kita. Berarti nilai kita sekarang matriknya. Berarti ini matriks. Oke, ini matriks. Kita sekarang 1 ini tetap. 0 tetap. Berarti 4/6 dikurang 4/6 ini 0. Nah, ini matrik kita sekarang nih. Oke. 4/6 kurang dengan 4/6 dikurang 4/6, 16/6. 4/6 ini 4/6 dikurang 4 kali 4. 4/6, 16/6. 4/6 dikurang 16/6. 12/6. 2. Dikurang 12/6. Minus 2. Oke. 4/6 dikurang 16/6. 4 kurang 16, 12. Oke. Ini juga. Min 1/6 dikurang dengan ini min 1/6 dikurang 4/6.
Ini min 1/6 kurang 4/6 kali 1. Min 1/6 dikurang 4/6. Berarti min 5/6. Min 5/6. Oke. 0 kurang 12/6. 0 nih. Ini 0 dikurang nih. Min 3 tambah 2 plus 6, 2. Ah, ini dia. 0 ditambah 12/6, 2. Ini tetap jadi 0. Oke. Ini 0, ini 1. 8/3 kurang 8/3, 0. Min 1/3 dikurang dengan min 1/3 dikurang 32/3. Min 1/3 dikurang dengan 32/3. Min 33/3. Berarti di sini min 11. Min 33. Oke. Terus 2/3 dikurang 8/3. Min 6/3. 2/3 kurang 8/3. Kapan di 1 nih? 2/3 min 6/3. Min 2. Oke. Terus nih 0 dikurang 8/3 kali min 3. Tambah berarti 8. Oke, berarti ini tetap jadi 0, 0, 1. Di sini 4. Di sini 1. Di sini min 3. Nah, telah pindah. Ternyata matrik identitasnya. Ini matrik identitasnya telah pindah. Berarti ini yang menjadi B inverse. Nah, ini B inverse kita. Ini senang aja sebenarnya. Jadi caranya itu memang ya enggak terlalu darahnya mudah. Berarti ini B1 0 kurang 2. Oh, ini kurang 2/6. Jadi di sini ada salah sedikit. Ini 0 kurang 1/2. Ini min 2/6. Oke, ini min 2/6. Nah, ada salah sedikit kan? Min 2/6. Makanya dia enggak cantik hasilnya. Berarti di sini tadi min 2/6. Ah, ini dia min. Nah, baru cantik dia. Min 2/6 dikurang dengan 4/6. Min 2/6 kurang 4/6. Nah, ini min 1 jadinya. Oke. Jadi barulah hasilnya itu mantap. Ini 1. Ini min 1 hasilnya. Ini hasilnya tentu dia min 1. Nah, ini hasil kita sekarang. Jadi inverse kita adalah nih. Nah, kita akan coba lakukan. Kita akan coba lakukan dengan menggunakan R. Oke, sejauh mana R kita dapat menghasilkan nilai yang sama dengan apa? Dengan yang kita peroleh. Oke, kita akan lihat sama-sama dengan menggunakan R kita. Nah, matrik B tadi adalah matrik, kita ingat dulu matrik B kita biar nanti tidak salah. Matrik B kita adalah 214 126 327. Nah, ini merupakan penyelesaian secara manual. Nah, sekarang jadi masalah bagaimana ini kita transformasi dengan menggunakan R. Oke, kita akan lihat sama-sama. Kita panggil R kita kembali. R, mana R? Oke, ini R kita share R.
Kita akan panggil buat matrik B kita dulu. Kita desain matrik BB kita. Matriks C. Matrik C. Matrik B kita adalah 2, 1, 4, 1, 2, 6, 3, 2, 7. Encol, jumlah kolomnya 3, dan by row-nya true. Oke, enter matrik BB. Nah, ini matrik BB kita 2, 1, 4, 1, 2, 6, 3, 2, 7. Nah, kita akan desain matrik yang menggandengkan dengan matrik identitas. Berarti matriks C, yang lupa C-nya, 2, 1, 4, 2, 1, 4, tentu lawannya 1, 0, 0. Tentu yang keduanya adalah 1, 2, 6. Identitasnya tentu 0, 1, 0. Lalu matrik berikutnya 3, 2, 7. Lalu matrik identitasnya adalah 0, 0, 1. Nah, kolomnya tentu ada 6. Encol-nya pasti 6. Encol-nya adalah 6. By row, true. By row adalah true. True. Shift. Kita panggil BB1 kita. Nah, ini dia. Ini adalah matrik yang telah kita gandengkan antara matriks B dengan identitas. Langkah 1 seperti tadi. Langkah 1 tentu tadi kita kalikan setengah. Oke. Maka baris 1, BB1 baris 1 kita kali setengah. Nah, di sini kelebihannya kita tidak perlu ngitung L1. Panggil L1. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita akan menggantikan baris pertama ini dengan baris yang ini. Gitu. Langkahnya bagaimana? Sama, angkanya sama. Berarti kita buat baris matrik BB2 di mana, nah ini dia, matriks C, baris pertamanya L1, baris keduanya tetap ingat, baris keduanya itu tetap pakai bahasa S.numerik. Tetap matrik yang BB1 yang baris keduanya tetap tidak berubah. Tutup kurung. Oke. Tutup kurung. Lalu baris ketiganya tetap pakai S.numerik lagi. S.numerik. Tapi sekarang yang baris ketiganya BB1 yang baris ketiga. Nah, ini jangan lupa karena ada 3 baris kan. Tadi kan cuma 2. Kurung. Nah, oke. Dah, tutup lagi satu lagi. Nih, nah payah jadinya encol sama dengan 6. By row equal to true. Enter BB2 panggil. Nah, coba lihat telah kita tukar. Jadi baris pertamanya telah kita tukar. Langkah pertama berikutnya ini kita jadikan 0, ini kita jadikan 0. Bagaimana caranya? Berarti langkah 1, langkah 2 lagi, langkah 2 apa tadi? Baris keduanya dikurang baris ke-1. Berarti baris kedua yang mana? Yang BB2. BB2 baris keduanya dikurang dengan BB2 baris ke-1. Nah, ini dia. Lalu langkah 4. Langkah 3 lagi. Langkah 3 baris ketiganya pula lagi dikurang baris ke-1. Jadi baris matrik BB2 yang baris ketiganya
baris ketiganya dikurangkan dengan BB2 baris ke-1-nya. Nah, kita buat matrik baru. Matrik barunya namanya matrik apa lagi? BB3. Matrik BB3 yaitu adalah matrik pertamanya tetap, baris kedua ketiganya berubah. Jadi kalau gitu di sini matriks C S numerik, karena tetap kita dipakai S numerik tetap. Matrik yang mana? BB2. Baris pertamanya yang tetap. Tutup kolom kurung. Nah, baris keduanya pakai L2. Baris kedua, tiganya pakai L3. Tutup kurung. Tutup kurung itu dia. Oke. N-call sama dengan 6. By row sama dengan true. Enter. BB3 kita lihat. Nah, coba lihat double. Oh, ini jadi. ini salah nih. Baris ketiganya salah nih. Berarti tidak 0. Kenapa tidak 0? Karena di yang L3 ini seharusnya 3 kali. Ini ada 3 kali. Panggil L3-nya balik dengan memanggil tanda panah sampai ketemu L3. Nah, di sini kali. 3 kali. Itu dia baru betul. Nah, baru panggil BB3-nya kembali, panggil panah yang ke atas 1 sampai keluar BB3. Nah, ini dia. Enter balik, panggil BB3 kembali, BB3. Coba kita lihat. Nah, udah ketemu nih kosong. Tadi 2. Kenapa tadi penyebabnya? Lupa kita kalikan 3. Oke. Nah, lalu langkah berikutnya apa? Satukan yang ini. Bagaimana menyatukan yang ini? Baris kedua kali. Nah, ingat 1/1,5 atau dikali 2/3. Oke, kita lihat. Berarti langkah 3, berarti langkah 4 lagi. Langkah 4. Apa langkah 4? Baris kedua. Baris kedua matrik BB3. Baris keduanya dikali dengan, biar dia 1 tentu dikali dengan 1/1,5. Nah, kan gitu dia, biar dia 1, enter. Coba aja kita cek L4. Nah, ini dia. Udah 1 dia nih. Nih. Ya angkanya banyak, biarkan saja, jangan dipikirkan, biarkan saja. Nih, udah menjadi 1 dia. Oke, berarti kita desain matrik kembali. Matriks apa lagi namanya? BB4. BB4. Matriks. Apa isi matriksnya? Matrik pertamanya tetap, matrik ketiganya tetap, yang berubah cuman matrik kedua. Jadi kalau gitu, kalau pertama tetap, C dulu buat S numerik. S dot numerik, karena dia tetap. Matrik BB3-nya yang tetap, baris ke-1-nya saja. Nah, ini dia kurung. Baris kedua itu berubah dengan nama L4. Sedangkan matrik ketiga tetap S dot numerik. Ya, apa dia? BB3 yang baris ketiga tetap dia. Tutup kurung. Oke, kita tutup sekali lagi. Oke, baru N-call-nya 6. N-call sama dengan 6. By row equal to true. Enter, kita panggil BB4 kita. Nah, ini BB4 kita lihat sudah berubah. Yang ID-nya tetap. Nah, ini tetap. Yang baris ketiganya tetap. Yang baris keduanya berubah. Langkah berikutnya apa? Ini kita satukan, ini kita nolkan, dan ini kita nolkan. Oke. Bagaimana dia? Langkah kelima berarti. Langkah kelima, apa dia berangkah kelima?
Baris pertama matrik BB4, baris pertamanya dikurang dengan baris kedua. BB4 baris kedua. Nah, langkah 6, apa dia langkah 6? Baris ketiganya dikurang baris kedua. Baris ketiga dari matrik BB4 dikurang dengan matriks BB4 baris kedua. Oke, enter. Nah, kita lihat. Nah, kita buat matrik baru. Matrik baru BB5. Nah, matrik baru BB5 ini apa isinya? Yang matrik yang ini berubah menjadi L5, yang L3 berubah menjadi L6, yang kedua tetap. Nah, berarti namanya matriks C. Baris pertamanya berubah dengan L5. Baris keduanya tetap, ingat kalau tetap pakai F numerik. BB4 baris yang samanya, baris keduanya tetap. Kurung. Yang baris ketiganya jadi L6. Angka ke-6. Tutup kurung. Kurung sekali saja. Baru encol sama dengan 6. By row sama dengan true. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita cek BB5 kita. Nah, udah. Kok lain ya? Kok lain? Oh, kita lupa ngalihkan setengah. Kenapa kita salah? Karena di sini kurang setengah kali, oke? Oh, ulang balik L6, panggil bagi L6 kita, L5. Klik L5. Baris ke-1-nya dikurang 0,5. Di sini ada 0,5 kali 0,5. Di sini kalahnya ya. Itu saya dicek hasilnya. L6 juga masih dikali 0, panggil L6 sampai ketemu L6. Ini dia. Ada pengalinya tadi baris ketiga dikurang 0,5. 0,5 kali. Nah, itu dia. Nah, baru dipanggil kembali BB5-nya. Enter, coba panggil lagi BB5. Nah, udah ketemu di sini kosong, di sini kosong. Nah, berarti memang kita salah pun ada hikmahnya. Nah, lalu apa langkah berikutnya? Kita satukan yang ini. Nih, kita satukan yang di sini. Bagaimana cara menyatukannya? Kali 1 per. Nah, oke, berarti langkah ke-7. Langkah ke-7 adalah nih. Baris ketiga apa? Matrik BB5. Baris ketiganya dikali dengan, biar dia menjadi 1 dikali minus 1 per. Oke, biar dia jadi 1 kan, kita mau jadikan dia 1. Minus 1 per 0,33. Oke, kalau kita copy paste pun boleh. Copy di sini. Copy. Oke, tak di sini paste. Nah, dikali dengan, kalinya sudah selesai. Oke, itu aja. Berarti baris ke-5 kolom baris ke matrik baris ketiga, matrik BB5 baris ketiga kali min 1. Oke, kita enter. Lalu kita coba cek L7 kita. Nah, L7 kita udah nampak. Ini udah ada jadi 1 dia nih. Nah, ini coba nampak. Jadi kita bentuk matriks baru BB6. BB6 apa artinya matriksnya? Matriks BB6 itu nanti kita buat matriks C. Baris pertamanya tetap. Nih, baris keduanya tetap. Baris ketiganya L7. Berarti S dot numerik. Nah,
S dot numerik, apa dia tuh? BB5 yang baris ke-1 tetap. Tutup. Baris keduanya juga tetap S dot numerik. BB5 baris kedua tetap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baris ketiganya ganti dengan L7. Oke, encall 6 dengan 6 Bairo true equal to true. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lihat B6 kita. Nah, dah nampak. Baris yang di bawah sudah nampak. Nah, nih. Lalu langkah berikutnya apa? Kita nolkan yang ini. Kita nolkan pula yang ini. Jadi menjadi langkah 8. Langkah 8 apa? Baris ke-1 BB6. B6-nya lagi. Baris ke-1-nya untuk menolkannya tentu dikurang apa? Dikurang apa? 0,667 copy. Baris ini, baris ke-1 itu dikurang 0,667 copy, tak sini, paste, dikali dengan baris ketiga, BB6. Baris ketiganya. Nih. Oke, lalu langkah 9 kita nolkan pula baris kedua. Gimana caranya? Langkah 9 tentu baris ke-6 BB2, BB6-nya yang baris keduanya dikurang 2,667 kali baris 3. Ctrl C, copy, di sini letak Ctrl V kali BB6 baris ketiga. Nah, ini dia. Enter. Nah, sekarang kita bentuk matrik yang baru, BB7. Apa isi BB7? BB7 matriks C. Nah, baris pertamanya kita ganti dengan L8. Oke, baris pertamanya L8. Baris keduanya kita ganti L9. Baris ketiganya tetap. Kalau tetap S dot numerik. Numerik apa? Matrik apa? Matrik BB6. BB6 yang baris ketiganya tetap. Oke. Tutup kurung. Oke. Kurung sekali lagi. Itu dia. Oke, perhatikan. Kalau kurung yang di dalam tuh dia pasangannya dengan yang ini. Kan sama-sama ada kurung. Tapi yang di luar itu, nih yang C ini. Nih. Ini luar pasangannya. Encall 6 Bairo equal to true. Kita teks BB7. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, betul sudah pindah dia menjadi ini 100, ini 0 karena 0,0000 dia tidak bikin 0 tepat, ini 0, ini 1. Nah, nilai inverse-nya udah sama dengan kita. Tengok nih min 2, min 1, 2. Dah ketemu. Jadi matrik identitasnya sudah pindah. Jadi jangan heran ini kok enggak 0 Pak. Ini 0. Cuman dia 0,000 min 0,000. Kan artinya 0 juga. Ini juga. Oke. Jangan khawatir ini 0. Nah, sekarang kita coba cek nilai inverse kita. Jadi inverse BB itu adalah matriks C. Apa komponennya? Kita ambil komponennya balik. Komponennya ini. Ini adalah baris pertama kolom keempat. Berarti BB7 yang baris pertama kolom keempat. Nah, tutup. Lalu berikutnya BB7 yang baris pertama kolom kelima. Ini baris pertama kolom kelima. Lalu lanjut BB7
baris pertama kolom ke-6. Baris pertama kolom ke-6. Lalu lanjut. Oke, BB7 baris kedua kolom ke-4. Nah, yang mana dia? Nih. Baris kedua kolom ke-4 yang ini. Nah, ini. Oke, ambil lagi ini. Lanjut terus lagi dengan BB7 baris kedua kolom ke-5. Oke. Lanjut BB7 baris kedua kolom ke-6. Oke. Lanjut terus BB7 baris ketiga kolom ke-4. Baris ketiga kolom ke-4. Oke, lanjut terus BB7 baris ketiga kolom ke-5. Baris ketiga kolom ke-5. Oke, lanjut terus BB7 baris ketiga kolom ke-6. Nah, ini dia. Tutup kurungnya dulu. N call-nya. Nah, jumlah kolomnya jangan 6 lagi. Jumlah kolomnya ada 3. By row-nya true. Karena ada matrik 3 kali 3 nanti kan. Oke. Enter. Kita panggil inspected. Ada yang salah. Ini salah ketahuan kan. Ini kesalahannya nih. Kurungnya enggak siku. Tekan yang panah ke atas. Jangan ulang lagi, ada panah ke atas. Nah, dah ulang. Kita cek yang salah tadi mana dia. Nih, yang salah nih. Nih kurungnya salah. Ini kurung siku yang benar. Oke, enter. Nah, kita panggil inverse yang dihasilkan tadi inverse BB. Nah, ini inverse kita. Tadi BB kita nih. Coba kita kalikan, betul enggak BB kali inverse BB itu 1 gitu. BB persen bintang persen inverse BB. Oke, berarti ini 1, ini 0,99991 artinya. Ini 0,99991 artinya. Ya, ini arti 0,99999 itu kan dekati 1, ini 1. Karena maklum perhitungan di komputer itu tidak sama dengan perhitungan manusia, oke? Tapi tetap hasilnya yang matrik inverse ini sama yang kita hitung dengan manual. Nah, lalu kalau begitu apa keuntungan dengan menggunakan R? Kita tidak perlu membingungkan hasil-hasil kali matriknya. Hasil kali matriknya itu tengok sudah ada, kita hanya membingungkan L7 apa, BB6 apa, dan seterusnya. Oke, ini adalah, jadi kemudahannya dengan menggunakan R, kita tidak memerlukan hasil dari operasi yang kita lakukan gitu. Komponen-komponen dari setiap langkah itu kita tidak perlu memikirkan karena hasilnya otomatis sudah dihasilkan oleh R. Contoh misalnya kita tidak perlu memikirkan komponen dari baris BB6 baris ke-1 kurang 0,667 BB6 baris ke-3. Kita tidak perlu memikirkan hasilnya karena hasilnya sudah otomatis. Kalau manual tadi kita mesti hitung satu-satu. Jadi kalau manual tadi kita mesti dapatkan seluruhnya. Jadi kalau begitu R selangkah lebih maju, paling tidak menguatkan teori dari yang kita pelajari di aljabar linear elementer. Oke, saya rasa pertemuan kali ini cukup sebagai sesi 1. Kita akan jumpa lagi pada sesi berikutnya tentang operasi baris elementer. Jadi kita sudah melihat bagaimana kekuatan R untuk menyelesaikan inverse. Oke, kita ada lihat tadi bagaimana inverse-nya. Kita coba lihat kalau dia solve, kayak kita R tadi nih. Tadi kita belum mencek solve dengan bahasa R sendiri nih. Kita coba dengan bahasa R sendiri solve BB. Kalau tadi kita hitung dengan cara teori kita, kalau dengan R sendiri sama, solve BB dengan inverse BB. Nah, hasilnya sama. Solve BB berdasarkan hitungan R, min 2, min 1, 2,
Sedangkan inverse BB adalah yang kita lakukan penghitungan dengan menggunakan teori yang kita tempuh di perkuliahan, yaitu dengan memindahkan matrik identitas ke sebelah kiri, menukar tempatnya saja. Oke, saya rasa cukup dulu pertemuan kita hari ini. Jadi kita sudah lihat bahwa bagaimana kekuatan R untuk melatih pemikiran kita, bagaimana cara menggunakan bahasa-bahasa program yang harus digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, selesai saya rasa apa yang kita lakukan pada sesi pertama. Kita jumpa lagi untuk teori-teori berikutnya pada sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.